Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mas Estupiono 212. Nah, kali ini kita bincang-bincang di warung kopi bersama Abang Ojol. Tapi dari Abang Ojol sebelah ya, yang warna kuning. Itu salah satu kompetitornya Gojek. Yang kompetitor sih perusahaan saja. Kalau kaminya ya jadi kawan, jadi sahabat, jadi keluarga. Kalau sumber kita kali ini Bapak Rahma yang udah lama menjadi driver Maxim. Nah, nanti kita tanya bagaimana beliau bisa menjadi driver Maxim dan bagaimana keluh kesahnya ya menjadi driver ojol. Kan kita nggak tahu sebelumnya beliau bekerja sebagai apa. Oke, langsung kita bersama Pak Rahma. Oke, Pak Rahma, apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, masalah orderan gimana, Pak? Kebetulan hari ini orderan lagi banyak. Oh, lagi banyak ya. Ini apakah faktor anak sekolah mulai satu-satu Iya, memasuki persekolahan? anak sekolah, beberapa sekolah sudah masuk kan, jadi ya adalah jam-jam sibuk yang ditunggu kan. Oh, ada jam sibuk itu. Kalau anak sekolah libur kan, ya seperti jam biasa dia pulang, orderan kita banyak, sekarang nggak ada kan gitu. Tapi kalau alhamdulillah ada beberapa hari ini, anak-anak sudah mulai sekolah ya, udah mulai lah. Udah mulai nampak orderannya lebih meningkat ya, Pak ya. Dari segi pendapatan pun agak mulai naik ya, Pak ya. Ya, Kenapa Bapak bisa terjun ke dunia ojol? Istilahnya basicnya dulu apa kan gitu. Bapak misalnya jadi karyawan swasta, ya mungkin ada sesuatu hal. Nah, karena faktor dan hal Bapak memilih ojol sebagai pilihan terakhir gitu. Seharusnya kan masih banyak pekerjaan yang lainnya. Karena ojol ini kan tidak ada jaminan. Nah gitu Pak. ya dari segi di zaman-zaman saya susah kemarin, Ya, itulah satu-satunya modal yang ada dipakai untuk usaha itu motor. Nah, atau SIM SIM pun nggak ada saya kemarin. Saya bikin SIM. tidak ada. SIM motor nggak ada. Saya hanya punya SIM mobil kemarin kan. Saya bikin SIM motor. Nah, jadi saya pikir modalnya nggak banyak, tinggal daftar bisa jadi. Nah, Tapi kalau apakah Bapak langsung ke Maxim atau kan kayak biasanya kalau teman-teman kan joki dulu Gojek atau gimana kan gitu. Apakah langsung terjun ke Maxim gitu? dulu kebetulan saya pernah di Gojek juga. Suaranya apa tuh? Karyan suaranya. Kebetulan dulu saya pernah di Gojek juga. Oh, pernah jadi Gojek juga. Ah, Jadi joki berarti ya? joki. Ya. Ah, Mungkin karena satu dan lain hal saya tidak bisa daftar Gojek kan. ah, ah. Jadi menurut hemat saya lebih enak punya akun sendiri kan gitu. Oh, Jadi lebih makanya enak saya aku sendiri. Maxim, walaupun saya Maxim tapi punya sendiri gitu. Oh, Kalau Gojek kan sekarang ya Vermo. kendala di Vermok ya. Vermo nanti kadang-kadang kita mau mulai ngebit pagi, atau Vermo-nya nanti Vermo jam 10. Ah, jadi Orangnya ngebit jauh pagi. ya. Orang yang punya akunnya jauh kadang-kadang kan, jadi wah, lama-lama terpikir susah juga. Mending saya walaupun Maxim tapi punya sendiri. Ya, itu yang saya pikirkan sekarang. Oh, gitu ya Pak. Nah, kenapa Bapak ini yang tadi Bapak bilang karena saya tidak bisa daftar ke Gojek, kenapa nggak bisa daftar lagi? Apakah sebelumnya Bapak udah mendaftar menjadi driver Gojek atau bagaimana gitu? Kan pasti ada Dulu alasan. dulu saya pernah di Gokar. Di Gokar. Gokar kan grupnya Gojek juga kan. Iya,
Jadi ya sama-sama tahu gitu kan kalau sudah pernah daftar itu kan nggak bisa daftar lagi. Nggak bisa, dia kan faktor di KTP kan. Data kita sudah ada. Jadi kalau kita ulang daftar lagi nggak bisa. Jadi ya itulah. Saya coba juga ke yang hijau satu lagi Ah, bisa, cuman kurang menggigit menurut orang saya. menggigit ya. Kenapa gitu? Hah? Kan sama-sama hijau, Pak. Yang hijau itu kan yang hijau satu lagi itu ya gimana ya? Memang memang Gojek yang menggigit yang menggigit pendapatan waktu itu kan. Jadi Oh, saya banding sama yang hijau satu lagi itu kak kurang. Cuma kayak daripada hijau satu lagi masih mending saya Maxim aja lah saya bilang. masih aja ya, Pak ya. Nah, Bapak kan mencoba dengan ya hijau tetangga sebelah. Di mana letaknya enggak? Ya mungkin masalah orderannya atau kan karena kan sekarang kan udah mereka kan udah menggalakkan bahwa apa dari bawa customer gitu. Kalaupun dulu kan saya pun punya juga sih akunnya sebelah satu lagi. Kalau dulu tuh kan rata-rata mereka dan saya sendiri mainnya di GoFood, food kan. Nah sekarang itu kan mereka, apalagi mereka dengan promo-promo mereka bisa main di bawah customer gitu. Istilahnya backnya gitu. Kenapa nggak main back? Ya beda daripada Gojek ya saya rasa kan. Kalau Gojek ini dia memang totalitas kita harus total kita. Ya, Tapi ada juga istilahnya ganjaran balasannya gitu kan. Kalau kita total di Gojek, kita gas, kita konstan gitu kan, stabil. Gojek pun nggak sia-sia. Dia kasih kita gacor gitu kan, jadi kita iya. gacor. Nah, tapi kita rutin konstan terus kan. Nah, tapi kalau di hijau satu lagi nggak kayak gitu kayaknya. Oh, nggak Dari gitu. segi dari dulu waktu zaman-zaman saya dulu Gojek ada bonus tukonya, itu poinnya kan gede-gede. Ah, Sementara kalau yang hijau satu lagi itu kan sistemnya agak ribet gitu. oh. Mungkin kan hijau satu lagi itu dompetnya dua nggak Pak? Hah? Dompet kredit dan dompet tunai. Jadi kan ada Ah, bingung juga kan. Kan kalau yang hijau yang ini kan cuma ya. dompetnya satu, jadi nggak bingung kita ngitung. Kalau dulu kan dia belum ada Oppo, belum ada apa itu kan. Jadi Ya, kita bingung. Ini yang dompet apa ini? Ini yang penghasil kita kan atau itu yang dipotong atau gimana gitu kan? iya 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 iya. Jam sibuknya pun ada jam-jam tertentu itu kan. Ah, Jadi pada saat jam sibuk segini, bonus segini, dulu pun itu kita capai target, bonusnya langsung masuk, besok baru masuk. oh bisa baru masuk. Tapi kalau Gojek begitu sampai ting langsung muncul notif, Anda dapat bonus sekian gitu. Ya betul. Nah, situ yang bikin enak itu. Jadi kita semangat kan. Ya. Oke Pak, sambil kita minum kopi dulu Pak. Kadang dengan orderan yang, aduh. Nah tahun berapa Bapak mendaftarnya di menjadi driver Maxi? Saya Maxim itu 2020 nggak salah saya. 2020. Ya, Nah 2020 itu kan masih, seingat saya itu masih COVID ya? ya. Masih Cuman COVID. saya waktu itu daftar belum saya pakai kali. Saya masih Hmm. pakai Gojek waktu itu kan. Mm-mm. Jadi Maxim Maxim itu kan ada akunnya ada dua tuh, Ya, Prio sama yang biasa. ya betul. Jadi kalau kita daftar aja dulu biasa, Ah, belum saya Prio kan. Jadi ya sekedar daftar aja dulu kan. Nah, setelah itu kan eh, Gojek mulai Vermuk mulai apa itu kan. Nah, iya betul. disitulah mulai saya kesulitan. Nah, itulah saya uruslah prioritas Maxim ini kan. Sudah dapat prioritas, udah saya pakai Maxim. Gojeknya saya kembalikan. Oh, Gojek dikembalikan ke karena fanbooknya yang Ya, bikin kita ribet ya. Harus ya mencari yang punya akun kan. Ya yang punya kalau akun dulu. kalau untung-untung dekat, kalau jauh kan
Kalau jauh Ya ya, minyak. kadang-kadang Lumayan juga minyak ya kan. dia di ujung kota sana, saya di ujung kota sebelah sini kadang-kadang kan. Nah, lumayan juga minyak ya. Ya. Kita di Tenayan Raya, dia di Panam kan lumayan itu minyak Ah ya kan. ya. Sekedar vermuk aja kan. Kita Permu itu pun ngejar pun udah menempuh macet apa segala macam itu udah letih juga badan ibu. Nah waktu Bapak masih jadi joki itu kan Bapak udah ada Maxim tuh Parama kan. Nah Maximnya dihidupin atau hanya untuk backup atau bagaimana? Kan belum Prio itu kan. Belum saya hidupin. Saya baru daftar aja, tetapi nggak saya hidupin. Oh nggak hidupin, Nggak saya berarti hidupin. kan zaman itu kan lagi booming Maxim dengan ongkos 4.000. Ah, zaman saya daftar, saya mungkin sudah periode keberapa ya daftar Maxim. So, periode pertama 4.000. Terus periode saya itu ongkos paling rendahnya baik itu sudah 6.900. Oh udah 6.900 berarti nggak melewati zaman 4.000 itu ya. Ya, ya itu saya. Kan semua orderan digarap sama si kuning Ya, dengan ongkos 4.000. itu kan 4.000 itu kalau nggak salah saya 4 kiloan itu jarak antar. Ya dengan potongan kalau nggak salah saya 500 rupiah itu. Ya kan? Dia potongannya kalau Maxim ini 10% kalau nggak salah. 10% ya. Jadi kecil potongan. Jadi maka itu ongkosnya kecil, potongannya kecil kan. Nah, Bapak kan bilang tadi ada Prio dan ada yang biasa. Nah, itu apa bedanya, Pak? Kenapa harus kan kayak kalau misalnya kayak kita Gojek kan itu kan nggak ada tergantung dengan Prio dengan biasa. Begitu akun itu on, kita konsisten, modern berapa, kita kan nggak ada Prio sama biasa. Malah bisa kita menjadi di atas yang kita awalnya di bawah bisa jadi di atas. Nah, dari Maxim sendiri kenapa bisa beda dengan Prio dengan yang biasa gitu, Pak? Iya, karena di Maxim itu memang begitu sistemnya. Jadi kita daftar pertama itu kita daftar sebagai driver biasa. Jadi status akun kita itu statusnya terhubung aja. Terhubung aja. Bisa dapat orderan, tapi setelah driver lain nggak ada. Oh, setelah driver lain nggak ada lagi. Baru kita Di bisa dapat. sekitaran gitu. Biasanya sih malam-malam mainan atau subuh-subuh. Itu pun masih kalah sama itu kadang-kadang. Masih ada Prio ya juga. Selagi masih ada yang prioritas itu kita kalah. Jadi pada masa itu kita mengurus prioritas itu harus beli jaket. Beli jaket. Nah, beli jaket atributnya kan sama helm. Sama helm. Nah, pada masa itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita daftar, kita beli atribut di Shopee. Begitu atributnya sampai kita langsung prioritas. Oh, itu langsung prioritas. Kalau dulu nggak. Kalau dulu kita datang ke kantor itu mau beli jaket, sudah berapa orderan? Tanya dulu sama orang kantor itu. Harus. Kalau belum cukup 30 orderan, cukupin dulu 30 orderan baru boleh beli atribut. Oh, iya. Berarti kita yang biasa itu harus cari dulu 30 orderan baru kita mendaftar ke Prio. Ya, dulu. Dulu ya. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang begitu kita daftar, buka di pengumumannya, tengok akun Shopee yang jual atribut, kita beli langsung. Oh, bisa Prio. Bisa lewat online ya kalau Prio ya. Nah, sekarang udah gitu. Jadi lebih gampang sekarang. Lebih gampang, lebih dimajukan lagi ya. Jadi nggak susah harus ke kantor Maxim lagi kan. Jadi Prio. Nah, ini kan setahu saya penglihatan saya ini Prio ini ada kualifikasi lagi nggak? Kalau Prio nggak ada kualifikasi lagi. Nggak ada. Cuman nanti di akun kita itu kan ada keterangannya. Ada rata-rata order kita berapa, jam online kita berapa. Nah, terus ada pelanggaran-pelanggaran, itu ada semua. Oh, jadi kalau sewaktu akun kita tiba-tiba lambat atau tiba-tiba drop, nah kita bisa tengok situ. Oh, apa pengaruhnya? Oh, misalnya rating kita jatuh. Atau rata-rata orderan kita rendah. Iya, betul. Atau kita bikin pelanggaran. Nah, itu bisa tengok. Tapi selagi
rata-rata ordernya tinggi, RO-nya itu namanya itu, RO tinggi, rating bagus, Hmm. kencang gitu. Kencang dia ya. Jadi dimanapun kita duduk pasti kita utamakan. Bisa utamakan. Itu Nah, aja. saya nih mendengar dari teman-teman Maxim sini, misalnya kita menumpuk nih dalam satu tempat ada 6 atau sekian berapa orang lah gitu. Itu apakah mereka bilang sendiri kayak sistem antrian? Apa memang gitu, Pak? Antrian itu bukan antrian. Kalau menurut saya, mana yang sudah lama standby. Oh, berarti yang udah lama standby. Misalnya si A ini dia baru 10 menit yang lalu ngantar orang. Ah, Si B sudah setengah jam yang lalu. nunggu. Oh, Nah, satu lagi lihat riwayatnya juga iya betul. si A sama si B ini. Ah, Mana yang banyak riwayatnya. Tapi kalau banyak riwayat si A memang si A duluan, oh si A duluan. baru si B. Tapi kalau riwayat-riwayatnya imbang-imbang, pasti si B duluan. Hmm, Misalnya si B baru datang nih, ya. dia sudah ngantar orang tempat lain sudah setengah jam yang lalu. Hmm, Sementara si A di situ baru 10 menit. hmm, Bisa jadi si B duluan karena mereka sama-sama riwayatnya sama-sama banyak di situ kan. hmm, Misalnya riwayat tujuan maksud saya. ya. Misalnya tempat yang dituju itu misalnya ke Panam misalnya, ke Hmm, daerah Sukakarya misalnya kan. Ini rupanya si A sama si B ini sama-sama banyak riwayatnya. Nah, itu bisa jadi mungkin si B didulukan. Oh, si B Yang duluan. 10 menit, yang setengah jam didulukan. Nah, 10 menit belum. Tapi kalau memang si B yang setengah jam nih riwayatnya kurang ke arah yang dituju, Yang dituju. nah, bisa jadi ini si A duluan dapat. Si A duluan. Oh, berarti faktor berapa banyak kita menyelesaikan orderan ke arah sana. Dan orderan, satu lagi sama lama standby. Oh, lama standby. Nah, satu lagi ada aja kalau menurut saya perhatiin kadang-kadang jumlah orderan. Jumlah orderan. Iya, berarti jumlah orderan berapa setiap harinya kita menyelesaikan orderan. Seperti saya tadi orderan saya tadi sore saya sudah 12 orderan. Ah, Saya duduk di sini ah. driver lain dapat. Ini saya pikiran ini mungkin ordernya masih sedikit. Oh, gitu di daerah sini ya. Nah, jadi dalam lingkungan satu wilayah itu mungkin yang sedikit dulu dikasihnya. Oh, gitu. Nah, Kecuali mungkin ada satu tujuan tempat mereka yang belum pernah, saya sudah pernah ya saya dapat. oh gitu. Sama. Nah, selama Bapak di Maxim, ini saya dengar dari banyak teman-teman Maxim kan. Kalau di Gojek kan beda itu. Misalnya kita menyelesaikan ngantar sesuatu tempat, ini titiknya nggak sesuai, misalnya melenceng dari yang dia tuju, misalnya jarak dari titiknya situ adalah misalnya taruhlah kita rumah sakit Awal Bros, Awal Bros Sudirman. Nah ternyata dia nggak ke Awal Bros Sudirman, nah dia cuma sampai Hotel Pangeran. Nah itu kenapa kita harus menyelesaikan ke awal, kita ngantar customernya ke Hotel Pangeran dan kita harus menyelesaikan ke Awal Bros Sudirman Pekanbaru. Sedangkan Gojek ya mungkin beda-beda aplikasi ya. Kalau tujuannya di Awal Bros Sudirman Pekanbaru ke Hotel Pangeran Pekanbaru, nyatanya itu kita selesaikan aja, nggak ada pengaruh. Kenapa di Maximnya pengaruh gitu? Apa memang harus sesuai titik? Kan apa penyebabnya kalau kita selesaikan di Hotel Pangeran, apakah kena pelanggaran atau gimana? Pada intinya pertama ya pelanggaran, ya. Terus yang kedua Maxim ini harganya tergantung tempat. Kan Pangeran sama Halbros kan dekat Pangeran, Halbros lebih jauh. Ya betul. Jadi kalau kita selesaikan di Pangeran, ya otomatis ongkosnya berubah. Kita harus rubah titik dulu. Oh. Nah kalau kita bisa sih kita turunin orangnya ke apa? Di Halbros. Itu kita jalan ke kita turunkan di Pangeran, kita jalan kalau Halbros selesaikan. Kadang-kadang kita kena pelanggaran. Oh, kadang-kadang kena pelanggaran. Nah, kita kan udah ngantar nih customernya saya bilang tadi di Hotel Pangeran Pekanbaru. Nah, kita ngantar. Terus kita selesaikan ya Awal Bros di mana tak pelanggaran ya, Pak? Ya kan titik customernya kan tinggal di Pangeran.
Oh, Nah, gitu pula ya. titik pelanggannya tinggal di Pangeran. Heeh. Terus ini si driver karena dia takut ongkosnya lebih murah, Ah. mau dia ngejar ke Owlbros nyelesaikan. Hmm. Nah, itulah kadang-kadang yang namanya pelanggaran berdasarkan order. Nah, ini seperti itulah. Kadang-kadang titiknya jauh, Ah. rupanya orang tuh dekat. Ya. Terus ini nggak kita rubah. Ya. Misalnya yang jauh itu ongkosnya 20.000, Ya. yang dekat 15. Ah. Jadi supaya customer tetap bayar 20.000, nggak diinformasikan ke customer. Customer tetap bayar 20, setelah customer bayar kita rubah titik jadi 15. Nah, itu kadang-kadang kalau tahu customer itu pelanggaran juga itu. Oh, itu pula. Berarti ribet juga macamnya. Jadi satu lagi, kalau kita ngantar tidak sesuai tujuan, ada warningnya. Anda belum sampai tujuan. Jika Anda selesaikan di sini, Anda terkena pelanggaran. Ada warning. Nah, kan dalam keadaannya kan nyatanya kita nggak mungkin kan kita bawa customer ke Owlbros. Nah, baru kita selesaikan orderan, kita bawa lagi ke hotel kan bolak-balik namanya. Sebenarnya bisa. Ah, Berhenti di Pangeran, selesaikan di Pangeran, berubah titiknya bisa. berubah titiknya. Nah, cuma kan ongkosnya jadi lebih murah. Iya, beda lah. Daripada Yang tak mau. Yang Misalnya seharus sampai Owlbros cuma sampai Pangeran 9.000, sampai Owlbros kan 15.000 misalnya. Diselesaikan di sini dirubah, teman berubah 9.000 ongkosnya. Oh, gitu pula ya. Jadi driver, wah kecil ongkosnya, saya sana lah. Jadi gimana? Kan dapat yang 15.000 kan lumayan daripada yang 9.000 kan. Nah, jadi itu banyak driver kena dulu. Malah ada dulu driver ini main lah. Ya saya kan kalau ketemu driver kadang-kadang wah jauh titiknya ya, jauh pengantaran. Nah, ubah aja rutenya, dipendekin gitu ya. Misalnya kita ngantar sana ke pesantren sana, nanti selesaikan aja di Parit Indah gitu kan. Oh gitu. Nanti kan ongkosnya kecil, potongan kecil. Penumpang tetap bayar ongkos yang Gede pesantren. tadi ya? Ya, yang gede tadi ya? Itu kena juga itu. Oh, kena pelanggaran juga. Nah, banyak. Itu tuh kalau yang kayak gitu tuh banyak langsung kena blokir itu, langsung kena suspend gitu. Itu merekayasa tujuan. Nah, kalau itu mungkin ya kan kalau masih logika kan. Ya, kalau itu masih logika karena pengantarannya nggak sesuai. Yang saya herannya itu dengan jarak sekian kita harus ya masalahnya itu tadi berarti sistem itu merubah langsung harga. Jadi maksimnya harganya kalau nggak saya berubah jarak 600 meter atau berapa meter itu udah berubah ongkosnya. Oh, udah berubah ongkosnya. Nah, jadi misalnya lebih jauh atau lebih dekat kan kita misalnya pokoknya asal keluar aja warning itu Anda tidak masih ya baru kita rubah titiknya. Rubah titiknya ke titik tempat kita ngantar terakhir. Ya. Tapi kalau selagi nggak ada keluar warning berarti aman ya. Itu aja. Itu berarti kita yang merubah titik antar atau customer yang edit? Kita. Saya pernah kadang-kadang malu lah, kadang-kadang customer kan nggak orang Pekanbaru. Oh, ke jalan misalnya jalan Sepakat ada kan? Sepakat kan banyak, ada di Ulim. Ya. Ada di Hang Tuah. Ya, betul. Ada di mana tuh lagi? Panam ada juga. Panam ada juga. Sepakat. Nah, jadi dari Pepaya ini dia bikin titiknya ke Kulim Hang Tuah. Nah. Sepakat Hang Tuah. Iya, betul. Nah, rupanya dia mau ke Sepakat Kulim. Nah, itu harus kita rubah, itu nggak bisa rubah. Ya, dari situ kita wajar. Kita kalau dia Sepakat Kulim tujuannya Sepakat yang lain kan harga pasti beda. Ya. Nah, itu kita yang rubah. Kita yang rubah. Bisa kita rubah. Nah, itu driver bisa rubah. Itu kita minta persetujuan customer berarti kan? Ya. Masalahnya harganya pasti jauh beda. Kita kasih dulu, ini kita informasikan dulu. Ini tujuannya berbeda, kemungkinan harga juga berbeda. Kalau customernya, biasanya customer ngerti sih. Cuman kalau dapat customer yang nggak ngerti ini yang pusing kita. Menjelaskannya kan, jauh kali om. Kan kadang kayak gitu. Gimana nih kok berubah harganya katanya kan? Ya kan sesuai jaraknya, saya bilang kan begitu.
Kalau situ jarak sekian, ya berubah lah Bu harganya, saya bilang gitu kan. Ada juga kan customer nih, ya setuju ya sudah tuh dia kasih komen negatif sama kita, kena juga kita akhirnya. Oh, jadi pengaruh komen juga pengaruh di Maxim ya. Nah, tapi pelanggaran. Nah, hal apa yang membuat Bapak dan kejadian di Maxim itu membuat akun Bapak itu Parama sendiri ngedrop, istilahnya yang biasanya dapat 15, 20 karena komen customer yang sebetulnya sih nggak kita lakukan gitu. Ya kadang-kadang gara itulah, gara-gara sama satu lagi ada waktu tunggu namanya. Nah, waktu tunggu. Tunggu. Kita udah sampai titik jemput, Hmm. penumpangnya belum keluar. Oh, belum keluar. Nah, kita informasikan, Bu, kalau telat keluar nanti waktu tunggunya kita hitung ya. Ya, tanya. Hitung aja, tanya. Udah. Aturan ongkos 9.000 nanti kan upaya Naik pas ya, selesai naik kena ya. 12.000 kan. Iya, iya, iya. Marah-marah dia. Tapi kan saya bilang tadi Bu, waktu tunggunya nambah kalau Ibu lama keluar. Ibu bilang iya ya, udah saya bikin waktu tunggunya Bu, saya bilang. Kenapa Ibu ribut-ribut? Oh kamu gini-gini, saya biasa cuma kena 9.000, kok kena 12.000 sekarang. Ya itu waktu tunggu tadi Bu, saya bilang. Nah, dia nggak ngerti, ya udah kalau Bu nggak bayar nggak masalah, oke, udah. Saya nggak mau ribut. Udah. Besoknya keluar itu, mereka yasa segala macam kesalahan tuh, wah ini pasti Ibu kemarin dia bilang. Udah dia yang buat salah kan? Ah, Udah kita kasih pengertiannya. itu kan. Memang itulah suka Itulah dukanya. suka dukanya kalau driver ojol. Kadang-kadang customer sembarang ngasih komennya. Iya. Cuman dari kalau dulu sih Gojek sangat pengaruh sih bintang rating itu kan. Misalnya komen bintang 1 memang hari itu, besoknya ya mulai berat sih enggak, mulai agak melambat nah dikit masuk orderan. Nah, pengalaman apa paling selama Bapak menjadi driver Maxim yang membuat Bapak ya hari itu happy atau orderan tuh jauh-jauh ngantarnya? Kita Maxim ini enaknya itu aja Pak. Kalau kadang-kadang ongkosnya kan ujungnya kan nggak bulat-bulat tuh. Kadang-kadang 10.200, nah dia kasih 12 itu Ya kadang-kadang. betul. Nah, Pak ini 10.200, ya ngapa ambil aja, sering dilebihin ongkosnya. Oh, tip lah tibanya Tip, ya. ya. Kadang-kadang ongkosnya 15.700, udah 16 kadang-kadang. Nah itu aja enak. Nah, selama jadi driver Maxim, Maxim kan bisa keluar kota. Ya. Nah, di daerah Pekanbaru ini, daerah mana yang paling jauh Bapak tempuh? Dan berapa ongkosnya? Kalau dulu itu saya dari Tanjung Datuk itu ke Panem. Tanjung Datuk ke Panam. Ya. Di luar itu, misalnya ya kayak ke tempat atau ke Simpang Beringin yang Pelalawan, Ke Perawang pernah. ke Perawang. Dari Tapi dari Rumbai. lumayan juga itu Pak jauhnya. Nah, ongkosnya 100 berapa itu? Dia kasih 150. Karena tahu dia saya pulang kosong kan. Berarti dari Perawang lewat itu udah Pesisir. jalan baru, Udah lewat pesisir itu. udah pesisir. Nah, Berarti mereka buru-buru mungkin ya. nah. Jadi dia tahu ongkosnya nggak sampai 150 tuh. Saya lupa berapa ongkosnya. Bulan puasa itu. Oh, belum puasa. Jadi karena dia tahu mungkin dari Perawang nggak mungkin saya dapat sewa ke Pekanbaru, dikasih 150 kan. Udah saya bersyukur aja pulang Pekanbaru kan. Udah enak aja udah. Udah cepet limpul kan besi kan. Nah, itu potongannya berapa Pak? Kalau Maxim setahu saya kalau itu 15%. Kalau di atas 10.000 udah 15% kalau nggak salah. 15% ya. Kalau di bawah 10.000 udah 10%. 15%. Oke, itu yang paling jauh Perawangnya Pak. Nah, bagaimana suka duka menghadapi customer kan Bapak kan macam-macam customer yang dihadapi, perempuan, laki-laki. Apa yang paling hal yang paling
bapak sebel ya nengok saya kelakuan kalau customer. pelanggan Maxim ini saya sebel kadang-kadang dia mentang-mentang Maxim murah dia Ya. mengejar murah nanti. Misalnya nih ibu-ibu naik bawa anaknya, rupanya udah gede. Sama kucing tiga ini saya bilang kan, Iya. mau ditolak gimana lah, udah sepi. Ya udahlah, naiklah dengan berat hati. Dengan berat. Cuman dalam hati, waduh nih berat motor. itu pasti banyak kejadian kan. Iya, bisa berdua bang sama anak saya, bisa tuh. Pas tengok anaknya hampir sama besar sama ibunya. Waduh, saya bilang. Nah, kadang itulah yang membuat dilema kita sebagai Nah, ojol kan. Di saat kadang-kadang ya betul-betul dimanfaatkan ya Maxim yang murah nih. Kadang-kadang dia orang satu nanti barangnya tentengannya banyak gitu kan. Sampai kita driver depan nenteng dulu kadang-kadang. Wah ini penumpang memang dimanfaatkan ya Maxim yang iya murah. betul. Ya sama kan kayak di Gojek kan ada Comfort itu Pak. Nah di Comfort itu mereka pemahamannya kan ondanya pasti bagus, ada yang naik. Nah yang naik itu bukan satu orang, bahkan bisa 4 orang. Nah jadi kita mau nolak gimana? Ya anaknya kalau di bawah masih balita masih oke-oke aja kan. Kadang yang naik udah SMP. Nah kita bantai goceng itu kan nggak di risiko yang kita yang nanggung kan. Dari segi shock, motornya aduh gimana. Kemarin ada itu bapak dia pulang antar anaknya sunat. Jadi anak itu baru siap sunat. Jadi pas saya sampai itu bisa bang buat saya. Habis sunat itu pak nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa itu. Ya udah nggak apa ya naik saya bilang. Anaknya badannya agak gede juga. Saya suruh depan. Jadi sepanjang perjalanan jauh pula tuh ke Kubang Raya Kubang dari BPJS BPJS. PLN. Yang di Jalan Tambusai. Ke Kubang masuk jalan apa? Jalan yang di belakang yang tembus arah ke Teropong. Nah, Kubang Raya Panam. Ya, Kubang Raya Panam. Tapi sebahana lagi ke Bupati. sebelum Bupati. Sudah jadi tuh. Dalam rumah. Jalan jelek pula. Awak nengok anak kasihan banget sebanyak aduh anaknya. Kenapa nggak pesan mobilnya tadi Pak? Biar murah Pak kata. Aduh, saya pikir Bapak ini. Itulah. Jadi laki-laki dia. Ya. Padahal anak siap sunat. Masalahnya dia order mobil kan. Mobil gokar atau kadang-kadang mesin car itu kan. Naik motor udah di depan anak udah goyang-goyang, anak yang ngeluh kesakitan di jalan saya kasihan juga jadi terjadi apa-apa nanti sama anaknya dia juga yang repot kan. Nah berapa tip yang paling besar yang Bapak selama di Maxim, tip yang Bapak terima kan pasti ada nih customer Maxim yang loyal gitu kan, pasti ada satu-satu. Berapa tip yang paling besar Bapak dapatkan selama ini? Istilahnya Bapak istilahnya sehari itu sil-sil aja lagi kan. Kalau dapat tip besar sih belum pernah saya. Belum pernah ya. Cuman pernah itu penumpang itu dia nyambung dia. Order nyambung. Jadi dia ingin menyambung order tapi pakai aplikasi. Oke. Saya tinggal tambah-tambahin titiknya aja kan. Oh gitu. Nah, misalnya sampai sini titik kan situ. Habis sini tambahkan. Akhir total perjalanan itu 90.000. 90.000? Ya. Mulai dari Sudirman sana, putar Panam, Garuda Sakti. Tadi mungkin ada mengunjungi, kayak minta tanda tangan gitu deh. Kayaknya ibu ini mahasiswa, mungkin minta tanda tangan sama dosennya gitu. Iya betul. Sampai balik ke Sukajadi lagi. 90.000 berapa itu bosnya? Dia kasih 100, itu aja. Itu faktor orderannya nyambung. Oke. Cuman kan kalau saya jarang saya istilahnya. Kalau depot lain kan ya di offline kan aja katanya kan. Biar dia banyak dapat, biar potongan nggak banyak. Kalau saya justru biar bagus online. Jadi akun kita terlatih kan, track perjalanannya kan ada semua. Justru kalau dimatikan tuh rugi kita. Story terbuat lah ya.
nanti kita matikan, kita jeda nanti. Ya betul. Pas ngidupin lagi jeda, berapa lama itu jeda? Mau 2 jam itu. Rugi kan? Ini biar aja hidup. Oh, ini potong cuma 15%. Nah, berapa paling tinggi Bapak dapat sehari? Misalnya orderannya gitu. Misalnya dapat 20 gitu. Selama saya maksim paling tinggi pernah 27 orderan. 27 orderan. Ya. Itu orderannya lagi rame gitu. Iya, dari pagi sampai siang tuh dia kasih yang pendek-pendek tuh. Menyambung-nyambung terus. Udah sore baru dia kasih yang panjang-panjang. Oh, baru kasih yang panjang-panjang. Nah, jadi imbang lah. Nah, berapa banyak Bapak selama di Maxim ini, ya kira-kira nggak usah totalnya berapa uang yang bisa Bapak bawa pulang, itu kotornya ya itu nggak harus disebutin secara utuh gitu, kira-kira berapa gitu paling besar di Per Maxim hari. ya selama di Maxim. Kalau maksim gampang Pak. Ah. Orderan 10 berarti duitnya 100. Gitu udah 10. 15 orderan biasa duitnya 150, 160, gitu nggak ya. jauh-jauh. Nah, kalau orderan saya 27 itu tuh, itu uangnya 300. Nggak gitu. jauh-jauhan dia. Oh, istilahnya nggak jauh-jauh dari range orderan, jumlah orderan. Jadi kita bisa rata-ratakan satu orderan 10.000. Jadi kalau berapa orderan 10, itu paling banter 130, 100.000 dapat itu. Oh gitu. Tapi iya, kalau dia tergantung apa namanya? Tergantung isi saldo. Kalau saldo kita gede, biasanya dia sering ongkos gede-gede dikasihnya. Cuman untuk dapat ongkos gede-gede kita jedanya agak lama nunggunya. Itu aja biasanya. Jadi kita sampai di tempat di ujung di Panam tuh nunggu kita agak sejam. Mau masuk nanti, paling masuk itu 30 ongkosnya. Pernah juga saya satu hari itu kejadian. Orderan saya 7. Ongkosnya sudah 140. Pendapatan udah 150. Memang gede-gede semua itu. Berarti cuma jedahnya aja yang lama. Jedahnya lama itu aja. Tapi kalau saya paling lama saya sejam, kalau nggak masuk sejam saya pindah, geser ya. Ini kan Bapak, ini kan anak-anak kan libur. Nah, efeknya jadi orderan itu apa sih Pak? Biasanya kan ya rata-rata ojol itu kan konsumsinya ya belajar, bekerja, yang lain itu kan sebagai pelengkap. Lumayan jauh juga merosot dengan kemarin pas anak sekolah libur itu. Biasanya kita dapat 10 orderan itu gampang, ini biasanya sampai siang tuh udah dapat 10 orderan. Ya. Paling kita sampai malam bisa lah 18 orderan atau 20 orderan. Ya. Tapi kalau anak sekolah libur kadang sampai sore baru 10 orderan. Baru 10 ya. Itu kan digas sampai malam nanti paling nambahnya 2 orderan. Jadi makanya saya pun jarang sampai malam karena nggak efektif juga. Oh, nggak efektif ya. Dari segi waktu kita pun akan lama bekerja kan. Jam kerja. Dari segi waktu saya mulai pagi terus kan. Pagi jam 6 atau jam 7 saya mulai kan. Jadi malam tuh mau saya gas lagi sampai jam 9 kadang-kadang nggak efektif juga. Jam cuma 2 kan. Ya, berarti Bapak konsisten keluar jam 7 pagi. Ya. Sama dulu waktu di Gojek pun itu juga. Ojolnya saya tengok triknya itu pagi kita curi start duluan. Ya, memang ya kalau di ojol itu kan lebih banyak permintaan pagi kan. Apalagi pagi itu kan jam orang sibuk, yang kerja, ada yang mau berangkat sekolah. Itulah kita ngumpulin orderan dulu kan. Semuanya lengkap di situ kan. Nanti paling sampai jam 8 jam 9 itu udah barulah bisa yang duduk-duduk menung-menung, ada menung lagi. Nunggu orderan ya. Nunggu orderan lagi. Agak delay deh rupanya ya. Delay ya. Nah, dari sekian banyak orderan Maxim, apa yang membuat Pak Rama hari itu ya yang dibilang enak enggak, yang sedang-sedang lah dengan orderan yang ada gitu. Ya, pas itu
Orderan banyak tapi pendek-pendek ongkosnya. Nah, Orderan banyak, pendek-pendek ya. ya. Ini order kita masuk terus. Nah, Tengok driver lain menung kita masuk. Cuman ongkos kita 9.000, 9.000, 9.000, 9.000. tapi kan bisa digas ke atas, Pak. Iya, manggasnya sampai malam juga itu, Pak. Aturan kita dapat 100, Iya, 10 iya. order ini nggak sampai 100. Iya, iya, iya. Kadang-kadang cuman dapat 70.000, 60.000, terus 10 orderan. Teteran itu berarti kan. Saya patokan saya 10 orderan 100 duitnya gitu. Ini 10 orderan duitnya 70. Berarti ketinggalan ini. Harus cari gas terus. Terus satu lagi ini, kalau maksimum kita harus pandai-pandai menyisihkan uangnya. Oh. Kita rajin-rajin tengok pendapatan berapa. Nah, Jangan disangka di kantong ini duit kita semua kan, belanja. Nanti itu pas mengisi saldo habis duitnya. modal ya. Nah, karena di Maxim ini kan dia yang pakai e-wallet tuh belum banyak orang. Jadi nggak seperti di Gojek kan, begitu saldo minim dia langsung dapat yang orderan GoPay. Ya. Jadi ngisi sendiri dia saldo. Gojek kan GoPay, kalau yang Grab kan OVO, kalau yang Shopee kan Shopee Pay. Maxim ada sekarang pakai Caspro dia. Caspro ya. Cuman masih jarang orang pakai Caspro. Ya masih banyak yang pakai manual kan. Manual. Jadi saldonya tuh motong terus dia. Nah, Jadi kalau kita nggak sisihkan uangnya, beli kopi, beli apa segala macam, nanti pas mengisi saldo tengok udah habis uangnya. Uang pendapatan kita pun nggak cukup. nggak ketemu lagi pendapatan. Jadi harus tengok-tengok terus berapa pendapatan misalnya. Misalnya uang di kantong ada 100, pendapatan baru 60. Berarti 40 tuh isi saldo nih. Pisahkan. Harus dipisahin. Nah, untuk pengisian saldo sendiri kemana Pak kalau Maxim Pak? Kalau sekarang udah mulai banyak tempat di counter-counter handphone sudah bisa sekarang. Oh udah bisa, bagi yang Jadi ponsel-ponsel sudah bisa sekarang. yang memajang isi saldo Maxim gitu ya. Ya. Itu masih kena ADM 2000. Oh, ADM-nya 4.000. Hah? 4.000 ADM-nya tuh kalau di counter-counter itu. 4000. Nah. Kalau di Alfamart 5.000. Mamat 5000. Jadi kita kasih 50 itu masuk 45. Sudah ya uang pajak 5000 ya. Ya. Jauh. Jadi istilahnya kalau yang ketengan-ketengan tuh kalau bilang. Kalau saldo ketengan yang di bawah 50 lah. Itu di counter-counter ngisinya. Di counter handphone atau kadang-kadang di Briling mereka ada sediakan kan. Nah, potongannya 4.000. Jadi nggak potong ngasih ADM. Saya kita isi 20 bayar 24. Kalau lewat ATM gimana Pak? Dan ATM dia ada itu dipakai virtual account BCA ada. Oh, BCA ada. Ada. Cuman minimal 50 sih. Oh, minimal 50 Ya, lewat BCA. Untuk bank lain gimana? Ada sih, setiap bank ada dia. Setiap bank ada ya. Pakai virtual account. Oh, berarti mobile banking juga ya. Mobile banking, virtual account. Ya minimal 50. Minimal harus kita isi 50. Ya. Nggak bisa katakan kalau Gojek kan 20, 25 bisa kan? Ya. Oh, udah 50. Saya coba itu. Coba ya 50. 50. Misalnya kadang-kadang kita nggak perlu ngisi 50 kan? Kadang kita mau nambah 20 aja kan? Saldo udah ada 30. Kadang-kadang ya kalau tengok kalau pendapatan hari masih pagi, nggak apa-apa tuh saldo banyak-banyak itu. Tapi kalau hari dan malam jangan banyak-banyak, nanti duit pulang nggak ada. Tanggung ya. Jadi istilahnya kalau pagi itu kita putar dulu. Putar. Isikan saldo dulu kan. Iya. Beda dengan Gojek ya. Istilahnya kalau Gojek kan saldo 0 aja, istilahnya modal minyak kita udah bisa jalan cari orderan. Nanti kan server aplikasi Gojek yang ngasih kita itu orderan GoPay atau tunai kan. Tunai palingan yang ada promo paling masuk. Maksimum saya perhatikan kalau saldonya minimal 4.000. Dari 4.000 nggak mau lagi dia masuk. Dan 4.000 tuh kadang nggak mau dia masuk. Nggak mau masuk, harus kita isi ya Pak ya. Ya, karena dia nanti kan sesuai potongan tuh. Orderan ini potongan berapa? Kalau nggak cukup potongan dia nggak mau masuk. Cuman kadang-kadang dulu pernah juga diminuskannya pernah juga dulu sekali.
Wah, minus Mungkin kayaknya. terpaksa dia ngasih kita kan, Ah, minus saldo langsung. karena nggak ada pilihan ya. Ya, Itu terpaksa kita isi lagi kan. Kalau Ya. nggak masuk kan. nggak masuk. Ya, karena pengguna wallet itu kan masih sedikit kan di Nexim. Itu aja saldo kita kalau udah sampai 10.000 udah keluar tuh warning. Isi segera saldo Anda. Padahal masih cukup nih. Oh. Nah, selama jadi driver Maxim, kita kan laki-laki kan Bapak. Pasti ada titik paling rendah dalam ya kita sebagai ojol gitu. Di mana Bapak titik terendah yang membuat Bapak ya hari itu ya sedikit ya mau nangis gimana, mau berkaca-kaca gimana, dan kita memang harus menghadapinya hal seperti itu kan wajar itu titik terendah yang sedangkan harus di rumah menuntut misalnya menuntut memang kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai seorang laki-laki. Ya, sama sih. Pas orderan sepi, wah sementara di rumah kebutuhan lagi banyak kan. Iya betul. Kita ada tengok minyak motor kurang pula, aduh ya udah. Tengok saldo kurang pula, itu tuh mikir gimana jangan. Ya, mana ya? Kalau masalah saldo sama minyak itu saya main-main aja tuh, isi 10 dulu saldo ya. Nanti dapat uang diputar isi minyak dulu. Iya, isi minyak dulu. Isi sedikit dulu kan. Ya kadang-kadang gimana ya, kalau kita ya namanya orang di rumah kan, kalau kita bawa duit sedikit kurang kadang-kadang Iya pasti. Agak kurang apa, cuman kita ya tebel-tebel muka aja, udah besok ada rezeki gitu nah aja udah. Dipikirin kadang pusing juga tuh kadang-kadang. Iya Iya betul. Ya karena saya juga merasa kan kalau kita bawa uang segini cukup nggak, dalam hati kita cukup nggak kan, sedangkan di rumah dengan kebutuhan dan ya lain baik hal dan anak sekolah juga mesti perlu biaya kan. ya, itulah kadang jadi dilema saya. Ya kadang-kadang dero-dero aja Pak, Iya. hari ini lebih kan untuk nutupin yang kemarin. Iya. Nutupin yang kemarin, nanti baru besok mau ditabung lagi udah kurang lagi penghasilan. Udah rendah turun lagi pendapatan kan. Nah, main kan trik itu lagi, isi minyak sedikit, isi saldo sedikit. Nah, nanti kok pas lagi banyak pendapatan, hantam ke saldo dulu kan. Isi saldo. Dia saldo ini saya perhatikan bakal saldo ini gede-gede. Saldo kita gede, orderan gede-gede masuk itu. Kadang 30, 20. Coba kalau saldo kita pas-pas 15.000, saldo 20. Orderan kecil-kecil dikasih. Pendek-pendek ya. Maka saya tiap pagi itu Pak, kalau udah dapat pagi itu misalnya isi saldo 50 pagi itu. Oh, pagi-pagi istilahnya kita boom dulu saldo kan. Nah, sama tabungan sisa tabungan kemarin saldo kan udah ada dapat misalnya 20.000 tuh nambah saldo kan. Nah, pagi ini dapatlah 30 bos orang jauh-jauh misalnya. Wah, isinya saldo 50 tetap dah. Minyak tuh udah full tuh kan. Minyak udah full tadi malam. Dah. Gas tinggal ngabisin nanti keluar dunia kan. Kalau ongkosnya gede-gede kan, dapat kita sisihkan saldo lagi kan. Nanti pas lagi butuh lagi nanti dia pas orderan drop lagi dah termakan lagi saldonya. Gitu. Nah ini Pak, selama Bapak jadi driver Maxim, kan kita pengaruh dengan motor ya. Nah, motor kan kalau motor tua itu kan ya motor yang lama itu kan agak ya dari segi customer gimana, dari segi kita gimana. Nah kan sekarang banyak nih ojol-ojol yang ambil motor baru yang dari harganya sekian puluh juta sampai cuma belasan juta. Nah Bapak sendiri gimana menanggapi hal itu? Kalau saya sama prinsip ada teman kita. Daripada kita DP itu
daripada kita keluar tiap bulan 800, lebih baik dengan 800 kita perbaiki motor kita. Perbaiki motor. Nahanlah agak sekian 1 tahun kan. Ya. Yang namanya motor udah tua kan. Iya, betul. Tapi kalau kita beli motor baru kredit tiap bulan 800. Ya, kita keluarin uang keluarnya. Atau tiap bulan berapa, 1 juta misalnya. Nah, Ini kalau ada uang 1 juta, kalau kita perbaiki motor. betul. Cuma 1 kali keluar uang 1 jutanya kan. Ya, tapi perbaikinya yang bagus itu kan, beli spare partnya yang asli kan, cari bengkel yang dipercaya itu kan. Jadi motor kita terawat untuk 1 tahun minimal tahan ya. Paling tahun depan lagi rusak nih ya, kan baru 1 juta lagi kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau ya kebanyakan kita ini kadang-kadang itu Pak, cari spare part nggak asli, yang KW-KW, nanti berbagai kita ada rusak, berbagai kita ada rusak. Oli lah contohnya, oli banyak palsu. Ya, Nah, kadang di mana aku ganti oli, di situ katanya. Wah itu bilang, beli oli yang asli dia bilang. Kadang-kadang ya kadang kan dia nggak tahu, taunya dekat rumah murah katanya kan. Ingat, motor untuk ojol, bukan motor untuk pakai senang-senang. Motor untuk ojol ini motor tempur. Jadi harus yang bagus barangnya. pakai setiap hari kan. Ah, motor spare part yang asli. Jadi kita nggak apa sekali keluar duit banyak apa, dia tahan. Ya, Tapi kita keluar duit, nggak mau keluar duit, makanya kebanyakan pakai nanti dirusak, udah hancur deh. Antar bengkel sekali kena sekian gitu. nah Bapak selama sendiri mengakali gimana untuk perawatan sepeda motor? Apakah per kilometer atau sekali seminggu atau gimana? Dulu waktu sebelum, kalau kilometernya mati sekali seminggu lah saya ganti oli. Sekali seminggu. Nah, sekali seminggu lewat sedikit lah. Oh, Tapi sekarang kilometernya sudah saya hidupin sekali 2000, kadang paling banyak 2000 saya ganti. paling banyak 2000. Nah, motor Pak Rahmat sendiri udah pernah bongkar atau belum? Bongkar sudah. Oh, bongkar sudah. Nah. Itu udah jalan berapa tahun, Pak? Baru bongkar ya? Sudah jalan berapa ya, motor 2016. Bongkarnya ada 2 kali itu. 2 kali. Itu Ya. selama ngojol atau gimana? Selama ngojol. Selama ngojol ya 2 kali. Nah, cuman yang bongkar pertama itu kan karena dia istilahnya jarak 2 tahun itu. 2 tahun. Baru bongkar lagi. Bongkar lagi. Nah, ya dulu kan kenanya nggak parah kan. Ya, misalnya pistonnya bagus, ringnya kena, ganti ringnya aja. Nah, Jadi ada jedanya 2 tahun kan. 2 tahun dia kena, udah berasap lagi nanti, dia baru ganti semuanya. berarti sekali 2000 kilometer. Ya. Dan oli pun kita tengok-tengok juga, kan oli. Nah, Bapak sendiri gimana nandai oli asli atau enggak? Kan sekarang itu kan di media sosial kan banyak tuh orang yang memberikan informasi bahwa tanda oli bagus, oli asli gini, oli palsu ini. Sedangkan oli asli dan oli yang palsu itu hampir mendekati 99%. Beli aja di dealernya. Jadi saya nggak berani juga beli merek-merek, selain merek-merek yang dipakai oleh dealer itu saya kurang berani saya beli. Oh, Misalnya Honda pakai olinya apa ya itu saya beli. Federal. Misalnya AHM kan ya saya beli di dealer Hondanya. Walaupun saya mau ganti sendiri misalnya kan, Iya. saya beli di dealernya. Nah, misalnya atau misalnya motor saya mahal, beli di dealer yang mahal. Kalau gitu. Nah, kadang kan ada driver itu ya mungkin motornya baru dari pertama sampai servis yang apa dia pakai oli asli, misalnya produk sepeda motor Honda, Yamaha. Nah, habis itu mereka berganti merek yang lain.
Misalnya kayak kastrol, Enggak masalah sebenarnya, cuman harus kita pastikan itu oli bagus. oli asli gitu ya. Nah, cuman tempat belinya tengoklah di distributor besar itu kan. Jangannya di bengkel-bengkel biasa yang kayaknya kurang bonafit itu kan kita beli oli di sana. Misalnya oli Repsol itu ada kayak. Oh, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita rupanya dia olinya oli sulingan Nah, kadang-kadang oli oli selingan, palsu kan. Nah, oli palsu. itu aja itu. Kita jaga aja. Kalau kita yakin tempat belinya, misalnya kayak ada di Astra Otopat itu kadang-kadang kan yang tempat hmm, fast and drive itu kadang-kadang ada jual oli motor. Itu biasanya tuh olinya oli asli itu biasanya. Atau oli Pertamina misalnya oli Enduro misalnya kan. Ya, Kita beli di SPBU-nya kan ya gitu. betul. Karena kalau dari merek-merek lain itu kan selain yang ada seperti kayak Honda, Yamaha, itu kan belum ada konter-konter resminya di Pekanbaru. Palingan agen-agen besar. Nah, agen-agen besar tuh lah kita percaya. Nah, agen-agen besar itu pun kita nggak beli. Ya bisa beli yang 1 liter itu Pak. Misalnya kan kapasitas mesin kita berapa kan gitu. Kita nggak bisa beli 1 buah, harus ordernya lebih banyak. Itu gimana Bapak ngakalin? Karena itu pasti pengaruh dengan ojol kan, kita kan ojol kan dari segi pendapatan kan kita mikir pendapatan nih dari sekian kilometer kita harus ganti oli, dari sekian kilometer kita harus ganti oli. Ya, saya kalau lagi ada uang saya beli 2 langsung. Oh, beli 2. Nah, saya beli 2 botol langsung. Besoknya ada uang tetap saya beli 1 lagi. Nah, Ini 1 ini serap nih. jadi Tetap ada beli backup. 1 terus. Ini serap ada 1. Nah, Jadi seandainya tiba-tiba ekonomi agak cekak nanti kan. udah ada. Nanti ada uangnya beli 2 lagi. Ya betul. Yang penting ada stok 1 botol untuk untuk ya motor kita kan nggak normal, kadang-kadang panas mesinnya, olinya Iya, kurang betul, kadang-kadang. betul. Itu nambah-nambah kadang-kadang. Ah, Itu aja. oke. Nah, ini terakhir ya Pak. Nasihat dan tip. Kan banyak nih kawan kita ojol yang ya terlibat sih. Sekarang ini kan banyak nih judi online. Nah, terakhir nasihat Bapak sebagai orang tua, sebagai nasihat buat kami ini supaya nggak terlibat ke sana gitu. Jadi nggak kan gara-gara ojol itu kan bisa menghancurkan kita pendapatan kita yang kita bawa pulang, bisa menghancurkan keluarga. Apa nasihat Bapak sebagai? Ya, menurut saya yang namanya judi itu kan haram. Ya. Tetap haram, tidak bagus. Nah, Maka sekarang ada dengar tuh, judi syariah namanya. Kurang ajar orang. Tetap haram itu. Jadi dia mengarahkan kita supaya kita nggak rugi gitu katanya. Nah. Ada judi syariah tuh. Malah yang punya situsnya tuh orang-orang terpandang ya. Kadang orang pemuka agama kadang-kadang. Ya betul. Nah, ini judi syariah. Jadi intinya dia ingin nyumbang sama penjudi-penjudi itu. So mereka nggak kalah. Jadi dia menyumbangkan uangnya melalui judi online. Kan ya apapun namanya judi itu haram. Haram. Ya penting Ya kalau dapat jangan diikutin ya Pak ya. jangan diikuti. Ada satu lagi, dan juga ada tipe orang nih, dia pandai ngontrol, tidak masalah. Ini uang untuk nakal-nakal dia ada nih. Iya. Ini jadi ganggu untuk di rumah. Yang penting ya saya nggak mencampuri urusan mereka terserah lah kan. Kalau saya menasihati jangan, tapi yang namanya judi nggak bagus kan. Mana kadang-kadang sebagian mereka ini ada, ini uang untuk nakal-nakalnya ada nih. Ya. Selagi jangan ganggu untuk di rumah, ya silakan. Ya betul. Saya nggak ngelarang, nggak ada hak saya ngelarang. Cuman ya kalau dapat jangan. Kalau dapat dijauhi ya Pak ya. Dan satu lagi kan itu
kita main-main judul itu kan ganggu handphone kita ya. Ya betul. Aturan order masuk nggak masuk jadinya kan, karena kita main itu kan. Lagi kasihkan kan. Kadang-kadang dia dijajahnya pun kita semua judi online. Jadi order masuk nggak bunyi, cancel nanti kan. Ya betul. Kadang-kadang order nggak bisa masuk. Ada juga. Nah, itu ruginya itulah. Ya berarti kalau dapat di semua itu ya yang tidak baik itu dijauhi kan. Jadi selamat ya, kalau masih dalam keadaan bujang ya paling tidak kita bisa mengumpul untuk pribadi. Nah kalau yang bagi keluarga ya bisa untuk anak istri di rumah ya kan. Nah kita dia nggak disibukin dengan ya hal-hal yang tidak penting gitu kan. Karena yang namanya judi itu pasti rata-rata ekonomi keluarga pasti terganggu. Ya. Baik itu judi online maupun judi offline. Ya itu pasti tuh Mas. Dia dapat gaji sekian nanti kan, misalnya dari kerjaan dapat gaji misalnya 1 juta, sampai ke rumah cuma 200, sisanya dimainin judi, diputar judi kan. Jadi aturannya bisa untuk anak istri 1 juta, jadi cuma 200 kan. Betul. Nggak, dosa kita namanya. Ya berarti kalau dapat jauhi yang tidak baik, karena yang judi online itu ya bagi teman-teman ya jangan deh, itu bisa merusak kita sendiri, bisa merugikan keluarga, anak istri. Oke Pak, terima kasih segala informasinya yang selama ini Bapak berikan dengan perbincangan kita, suka dukanya menjadi driver mesin. Nah, mungkin lain kali kita akan ketemu kembali Pak. Ya Pak. Oke.